Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku sejak akhir balikku hingga saat ini selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan aku tidak mampu mengerjakan sunnah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kali ini saya ditemani oleh dua orang sahabat saya nih. Yang pertama Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah, amin amin. Dan juga ada Mas Eko di sini. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat Mas Eko? Alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun berada, kali ini tema kita tentang mohon ampun. Jadi kita ini kan banyak dosa, terutama saya. Banyak sekali dosa dan setiap habis sholat selalu mohon ampun kepada Allah. Setiap apapun ingat kesalahan mohon ampun. Nah Pak Ustadz, bagaimana ya Pak Ustadz agar doa-doa kita, doa-doa saya dan teman-teman semua ini bisa diijabah oleh Allah, khususnya tentang mohon ampun atas kesalahan tersebut Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, memang kalau mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ada riwayat menceritakan bahwa Rasulullah itu beristighfar 75 kali, 70 kali, ada yang 100 kali. Nah, memang bagi kita harus memahami kalau Rasulullah itu beristighfar itu sebegitu banyaknya. Kita harus memahami bahwa perbuatan-perbuatan kita itu memang sangat di bawahnya Rasulullah. Jadi kita harus mengetahui diri kita sendiri itu banyak kesalahan. Satu, mamanya dari lisan kita itu sudah banyak sekali lisan-lisan ini ngomong yang tidak terarah. Jawab, bicara itu untuk nyenengin nafsu kita, bicara untuk memuaskan amarah kita, kemudian gibah dan sebagainya, kemudian kita bicarakan, menyalahkan orang lain, dan itu kan dosa. Kemudian cara berpikir kita, berpikir suuzon, berpikir yang gimana caranya saya menang, bagaimana caranya saya mau ngambil uang, bagaimana caranya uang itu saya dapat sekian, kan gitu. Bagaimana caranya istri saya harus ngikutin saya, bagaimana caranya anak saya ngikutin saya, kan gitu. Bagaimana ada orang yang bagaimana saya bisa mendapatkan perempuan itu, kan banyak sekali ya. Banyak Ustaz. Ya, di titik itulah sebenarnya kita diminta dan diajarkan dalam agama kita itu untuk memohon ampun. Banyak sekali ayat-ayat yang ceritakan kita itu diminta untuk mohon ampun atau tobat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, jelas sekali. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Jadi selama kita itu mengingat kita banyak salah, banyak dosa, dari mana kita lihat aja satu hari itu kita ketemu dengan siapa, melakukan apa saja. Itu nanti insya Allah akan beri hidayah kepada kita. Hidayahnya Allah kepada kita apa? Mengetahui kesalahan-kesalahan kita, sehingga pada saat kita itu sholat, kita itu faham kesalahan kita, sehingga kita mohon ampun terus menerus. Habis sholat ya, mohon ampun terus menerus, mohon ampun terus menerus. Nah, kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Setiap kali habis kita sholat boleh mohon ampun. Kemudian setiap saat, intinya di luar sholat boleh kita istighfar mohon ampun kepada Allah Ta'ala, boleh. Nah, di titik inilah sebenarnya bahwa kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa kita. Ini kan ingat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Sehingga mudah-mudahan setiap kali kita itu mau melakukan kesalahan itu ingat
Umpamanya ini udah baik-baik nih, umpamanya Haji J udah baik-baik dengan istri dan anaknya, tiba-tiba langsung terbesit, aku mau pijet umpamanya. Lah, kok mau pijet kenapa? Ya, umpamanya ini pikiran mau pijet kenapa? Pengen aja pijet iseng umpamanya. Lah, kalian pertama kali kan pijet laki-laki. Kemudian kalau laki-laki, pengen dengan perempuan umpamanya. Nah, dengan perempuan. Lah di situ kan akhirnya kan menjembatani antara yang sudah normal biasa menjadi tidak baik. Titik-titik itu juga sama. Itulah pikiran-pikiran setan. Itulah nafsu, itulah keinginan dan sebagainya. Nah, bagi kita umpamanya, bagi kita yang sudah mulai memahami gitu, kemudian mohon ampun itu selalu ingat. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim, kan seperti itu. Sehingga insya Allah kita itu terjaga karena apa yang kita mohonkan ampunan itu serius, tidak hanya cuma di lisan, tetapi dalam hati juga iya, diingat-ingat kesalahan, di pikiran juga iya. Sehingga kita itu akan tertata mulai, mamanya lihat HP, tiba-tiba di situ ada nama mantan, mamanya kan gitu. Bukan mantan ya. Satpan mall atau apa nih, atau jualan gorengan mamanya, padahal di situ yang namanya Atin, nggak taunya Ati kan gitu ya. namanya Roni, nggak taunya itu Rani, Ratih. Ya seperti itu. Sehingga pada waktu itu langsung diem, langsung istighfar, tidak diperlihatkan. Kalau memang dilihat ini yang lama, udahlah dihapus saja, seperti itu ya. Nah, kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala itu untuk menjembatani apa yang sudah sering dilakukan itu yang dosa-dosa. Nah, itulah sebenarnya jangan diulang lagi sehingga dosa kita diijabah. Ya memang ada sebagian besar dari riwayat itu menceritakan Allah itu bisa menghapus dari dosa besar dengan perbuatan baik sedikit. Iya sih, tapi kan kita tidak tahu perbuatan yang mana baik yang bisa menghapus dosa banyak itu. Nah di titik itu jangan kita itu terus berbuat baik sedikit nanti kan dosa-dosa banyak itu akan hapus, nggak boleh seperti itu. Itu namanya spekulasi karena tidak tahu kebaikan mana yang akan ditulis yang menjadikan penghapus dosa-dosa yang banyak, kita nggak tahu. Makanya tetap mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala terus menerus, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala terus menerus. Karena apa? Karena dengan mohon ampun itu insya Allah Allah akan memberikan hidayah pada kita agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan zalim, baik zalim untuk diri kita maupun zalim untuk orang lain. Insya Allah seperti itu. Ustaz, setiap orang kan tadi Ustaz bilang kan wajiblah atau haruslah memohon ampun akan dosa-dosa. Kebanyakan manusia itu nggak merasa berdosa, Ustaz. Bagaimana caranya seseorang itu tahu kalau itu perbuatan dosa sehingga mau dia bertobat, Ustaz? Apakah itu dipengaruhi keimanannya atau hidayah dari Allah, Ustaz? Ya, sebenarnya yang jelas nomor satu itu hidayah. Awalnya itu hidayah. Keimanan itu hanya ngikutin kok sebenarnya. Jadi iman itu kan kita nggak tahu ya. Nah, ya. Memancing hidayahnya itu seperti apa? Memancing hidayahnya itu dari kesadaran. Memang dari iman, tetapi juga itu hidayah dari Allah Ta'ala. Karena hidayah itu kan mamanya begini nih. Mamanya haji nih. Mamanya nggak diladenin sama sama istri nih ya. Kemudian kan jengkel, aku nggak diladenin sama istri saya sudah berbulan-bulan hampir 1 tahun nih mamanya. Kan iseng tiba-tiba itu gimana nih saya mau main-main nih sama siapa yang kira-kira care aja sama saya, hanya gitu aja mikirnya. Kemudian tiba-tiba ada telepon, anak nih telepon, ya bantu dong ini aku lagi ini. Nah di titik ya tolong aku di situ itu bisa aja ya ampun aku itu punya anak perempuan ya. Nah di situ bisa langsung nggak jadi. Terus mikir, biarlah istriku itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Apa yang dia tidak lakukan terhadap suaminya, biar urusan dia nanti di akhirat.
Aku berusaha untuk tidak. Nah, di titik itulah bisa hidayah. Oh, hidayah itu dipengaruhi oleh keimanan orang itu atau tidak, Ustaz? Gak mesti. Ada orang kafir yang masuk Islam itu juga gara-gara azan aja. Gara-gara orang baca Quran aja. Tapi itu kan nggak punya, belum beriman kepada Allah Ta'ala. Saya teringat Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab ya, saat ingin membunuh Rasulullah malah masuk Islam ya. Iya, benar seperti itu. Jadi itu kan hidayah. Jadi iman itu naik turun, dan pada saat dia memikirkan sesuatu yang tidak baik itu turun. Pada saat dia itu mengetahui hidayah, dia naik, insya Allah seperti itu. Nah, tinggal hidayahnya itu dipakai apa tidak. Sehingga kita harus memahami bahwa orang yang umpamanya kalau haji tadi tahu, bertanya bahwa gimana caranya orang tahu, orang itu banyak yang tidak tahu bahwa dia melakukan dosa. Orang merasa benar aja. Contoh umpamanya kerjaan dulu tuh yang di kontraktor seperti itu kan banyak teman-temannya yang lain itu kan ya begitu kerjaannya. Merasa itu bukan dosa ya? Itu merasa dia tidak dosa itu. Karena yang nyuruh atasannya. Kan gitu. Enggak dosa. Padahal kalau dilihat benar, rujukan dari ijab kabulnya itu kan sudah jelas, sama seperti timbangan itu. Timbangan 1 kilo ya dapatnya barangnya ya 1 kilo itu ini dengan harga sekian, kan seperti itu. Pada saat ada proyek jumlahnya itu sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, dapatnya proyek itu spesifikasinya ini, kan gitu. Nah, spesifikasi dihitung lagi, dikurangi. Katanya bosnya itu efisiensi. Lah, kalau ini dikurangi kan otomatis uang ini kan selisih dan banyak kalau ratusan miliar itu. Nah, kalau selisih uangnya kemana? Ya kebanyakan ya dari orang-orang dalam situ aja. Nah, itulah yang sebenarnya dia dikerjakan tiap tahun dia kerjakan. Tiap ada proyek, Pak? Tiap ada proyek dia kerjakan seperti itu. Itu bisa dimohonkan ampun enggak yang seperti itu? Ya enggak bisa. Mohon ampun itu kan kesalahan, ngomong, suuzon dan sebagainya. Lah kalau itu tuh nilep uang lah, gimana mohon ampun sekarang? Berarti uang yang dicuri-curi itu harus dikembalikan? Harus dikembaliin. Dia kalau memang mau tobat beneran ya kembalikan uangnya. Yang sudah sholat, yang sholat itu loh katanya tertib itu loh katanya, kan gitu ya. Itu bukan uangmu itu sebenarnya, uangmu itu ya dari gajimu tok. Kalau bensin dimanipulasi itu gimana kembaliinnya Pak Ustadz? Apa bisa minta maaf gitu? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan dia udah merasakan itu perutnya, nggak bisa. Dia tidak hanya bisa meminta maaf, tidak bisa. Dia harus kembalikan uangnya. Kalau nggak kembali berarti harus ada azab gitu atau gimana? Iya, kalau istilahnya orang-orang pinter itu kan azab itu untuk orang kafir. Ustaz, terus kalau untuk waktu memohon ampun itu sama nggak Ustaz? Misalnya di penghujung malam, dengan waktu-waktu setiap saat ingat, atau mungkin pas hujan turun, atau mungkin malah harus di Ka'bah, depan Ka'bah begitu Ustaz. Sama nggak Ustaz? Kalau dibilang sama itu ya nggak sama sih. Tetap nggak sama. Intinya adalah keimanan. Seorang memohon ampun itu dasarnya apa? Kalau ada dasarnya dari ustadz yang lain, kalau kamu rezekimu mau berlimpah, banyak mohon ampun. Nah, dasarnya ingin dia rezekinya berlimpah. Beda dengan mohon ampun tuh ampunan Allah beneran. Kan beda. Dasarnya itu niatnya ya? Dasarnya itu niatnya memang. Jadi innamal a'malu binniyat itu harus difahami. Semua apa yang kita kerjakan tergantung niat. Nah, tergantung niat itu apa? Kalau bismillah di sini ya bismillah di hati. Dan hanya mencari ridho, jangan bismillah itu dicampur adukkan dengan duniawi. Enggak bisa duniawi. Ridho Allah, enggak bisa dicampur. Jadi kalau mohon ampun di penghujung malam atau wabila asarihum yastaghfirun itu ya di penghujung malam mereka senantiasa mohon ampun, ngikutin dalilnya ada jelas, mohon ampun terus titik itu karena apa? Kita tahu banyak dosa. Nah, kalau kita senantiasa mohon ampun setiap kali sholat atau setiap kali kita ada waktu kosong,
Cobalah mohon ampun atas dosa-dosa kita yang kita lakukan sejak akil balik hingga saat ini, yang selalu melanggar firman Allah yang ada dalam Quran, yang tidak mampu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Mohon ampunlah terus-terus seperti itu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jika aku sejak akil balikku hingga saat ini selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran, aku tidak mampu mengerjakan sunnah Rasulullah. Ampuni dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakukan itu terus menerus setiap saat. Di luar kita selesai sholat, di luar itu monggo silahkan. Kemudian mohon ampun di depan Ka'bah, boleh-boleh aja, tetapi intinya itu kan dari keimanan. Nah, kalau orang itu imannya kurang, di depan Ka'bah jarang mohon ampun. Dia minta biasanya. Malah minta datang ya, jarang-jarang itu terus ingat Allah datang ke Ka'bah, umrah mamanya. Di sana minta, ya Allah selamatkan aku dari orang-orang mengincarku. Ya, dia tanyain orang mengincar siapa? KPK. Siapa lagi? Bareskrim. Siapa lagi? Kan akhirnya dia hanya pengen selamat. Padahal selamat dari mana? Dari korupsinya dia. Lah kan nggak ketemu. Korupsi itu Allah nggak akan pernah ridho. Tapi dia masih mau nakalin Allah dengan minta selamat karena di depan Ka'bah itu karena doanya diijabah. Enggak seperti itu. Ya tergantung doanya itu apa. Kalau hanya minta dunia ya belum tentu dikabulkan sama Allah. Lah kalau dikabulkan insya Allah itu istijab. Rata-rata karena dia ingin nafsunya dia terpenuhi. Bukan imannya, itu nafsunya. Nah itu urusannya dunia, nafsu. Nah, itu kalau bisa jangan, mending mohon ampun aja pada Allah Ta'ala. Nah, kita harus memahami bahwa itulah dosa-dosa. Jangan merasa nggak punya dosa. Semua anak cucu Adam itu berdosa. Jadi jangan merasa tidak berdosa. Ya kalau orang merasa tidak berdosa, itu setan. Ya merasa dia menang terus-menerus. Jangan, nggak boleh seperti itu. Malaikat yang memang tidak berdosa aja tidak mengaku tidak berdosa. Malaikat kan patuh perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia ya seperti itu. Banyak arogan, pejabat arogan, petinggi arogan, punya harta arogan, punya istri cantik arogan, punya suami ganteng arogan, punya suami yang dakwah kesombongan muncul dan sebagainya, banyak sekali yang seperti itu. Nah itulah dosa-dosa yang selalu muncul. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa belajar untuk banyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Amin. Karena yang kita cari itu akhirat. Akhirat ada dua, neraka dan surga. Yang mana yang kita cari? Kalau kita mau cari surga, mohon ampunlah banyak-banyak kepada Allah Ta'ala dan hanya mencari ridho agar permohonan ampunan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kita tutup aib-aib kita, jangan aib itu dibuka. Dan kita tutup aib-aib saudara kita, jangan aib saudara kita itu kita buka. Kan itu nanti di akhirat itu akan dibuka aib-aib kita sendiri. Jadi belajar dari tuntunan-tuntunan dari guru-guru kita yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan banyak mohon ampun ini, khususnya di bulan-bulan baik ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Seperti itu, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, amin. Kalau di bulan Ramadan ampunan itulah berlipat-lipat, jadi lakukan terus-menerus. Ya mudah-mudahan ini bisa manfaat sehingga menjadikan kita tidak sombong, tidak bangga dengan apa titipan Allah yang dienakkan dari Allah Ta'ala untuk kita, sehingga kita faham bahwa kita adalah hamba Allah yang masih banyak salah dan dosa. Kita fakir di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga tayangan kami kali ini bisa bermanfaat. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.